Baik, kembali di Indonesia Bicara pemirsa, kita sudah tersambung dengan Said Iqbal dari KSPI, begitu ya, dari Presiden Konfederasi KSPI. Selamat malam, Bang Said. Selamat malam, Mbak Rizky. Baik, Bang Said, tadi di awal saya sudah berbincang dengan Pak Ahmad Baidowi yang merupakan Wakil Balik DPR RI. Tadi sudah menjelaskan beberapa hal. Yang ingin saya pertegas kembali, apa yang membuat teman-teman buruh ini masih tetap untuk menggelar aksi sampai dengan hari ini? Ya, terima kasih. Prinsipnya mogok nasional dalam bentuk biasa sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 dilakukan dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Oktober di lingkungan perusahaan, berjalan damai, aman, tertib, dan menghindari tindakan anarkis serta menjaga protokol COVID-19. Itu prinsip kami. Nah, kami melakukan ini tidak ujuk-ujuk. Konsep lobby sudah kami lakukan. Bahkan kami ikut kok di dalam tim perumus yang dibentuk oleh DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan Panjabalik dan anggota Panjabalik. Kita berikan masukan. Bahkan sebelum dibawa dalam rapat dengan pemerintah, kami melihat DIM, daftar inventarisir masalah dari tiap-tiap fraksi. 7 fraksi, termasuk fraksinya Pak Baidowi, itu adalah kembali pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 terhadap 10 isu yang kami angkat. Hanya 2 fraksi, Golkar dan PKB, yang DIM-nya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2003, setengah hati lah. Nah, bagi kami kan kami apresiasi, maka kami terus ikut dalam tim perumus yang dibentuk oleh DPR tersebut bersama DPR. Tapi apalah cur, 3-5 hari dihancurkan semuanya oleh 7 fraksi di luar PKS dan Demokrat. Yaitu mereka cenderung dan bahkan mengikuti apa yang menjadi keinginan draft daripada pemerintah. Saya ambil contoh ya, terkesan takutnya DPR, tanda petik ya, kami merasakan kaum buruh dan rakyat kecil mengkhianati rakyat dalam proses pembahasan itu. Ambil contoh pesangon, 32 bulan upah kan kata pemerintah. Sesungguhnya kalau mengikuti Undang Nomor 13 2003, 16 bulan upah. Itu 32 bulan upah itu 2 kali. Nah itu 32 bulan upah udah disepakati Panjabalik dan pemerintah, 23 bulan upah dibayar usaha, 9 bulan upah dibayar pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tapi udah ditandatangan, udah tok, besoknya dirubah. Apa fungsi DPR? Wakil rakyat, wakil pemerintah, atau wakil dari orang-orang yang duduk di DPR ketakutan terhadap tekanan-tekanan. Kan sesuai konstitusi sama DPR dan pemerintah itu. Mewakili rakyat. Nah, dari situlah kami melihat ketidaksungguhan, bahkan kami merasa dihianati oleh DPR. 10 isu atau 10 alasan mengapa kami tetap menolak Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan yang telah disahkan tanggal 5 Oktober. Pengesahannya aja diam-diam, tiba-tiba, harusnya tanggal 8 Oktober, tiba-tiba diputuskan jam 10, jam 11 siang, 5 Oktober. Ada apa di balik semua ini? Cacat formil ini undang-undang. Yang pertama, kami mengatakan ada 3 isu yang menurut catatan-catatan yang kami terima dari Panjabalik, catatan-catatan yang kami terima dari draft pemerintah yang dikirimkan kepada kami pelajari. 3 isu itu katanya kembali ke undang-undang existing, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tetapi kita lihat nanti benar nggak? Karena buktinya 32 bulan upah untuk pesangonnya berubah kok. Itu dengan pemerintah, apalagi dengan rakyat yang nggak ada hubungan. Yaitu yang pertama isu upah, isu sanksi pidana, bukan upah, maaf, isu PHK, isu sanksi pidana yang kedua, dan yang ketiga isu tenaga kerja asing. Katanya kembali ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, TKA hanya ditambah sedikit perubahan masukin Undang-Undang Imigrasi. Tapi kita akan lihat itu bisa saja bohong lagi terhadap rakyat. Nah, 7 isu. Konfirmasi ke Pak Baidowi ya, Bang Said ya, karena tadi Pak Baidowi sudah sempat menyampaikan kenapa upah ini akhirnya diturunkan begitu. Pak Baidowi? Bukan upah. Sempat dinyatakan bahwa sebenarnya apakah memang DPR ini takut begitu terhadap sampai akhirnya ada perubahan-perubahan keputusan yang dilakukan dalam waktu singkat, terburu-buru. Begitu jelas saya mendengar dari Pak Said Iqbal, sahabat saya ini, beliau sering WA dengan saya, ya sudah kita sampaikan dalam rapat, tapi karena realitas politik ya kita harus membuat kesepakatan dengan pemerintah. Pertama, itu yang dimaksudkan turun itu pesangon ya, bukan upah ya. Iya, pesangon. Supaya clear gitu.
Ya. Tidak ada yang kita takutkan. Memang waktu di Panja, forum lobby ini saya sendiri yang memimpin forum lobby itu sempat ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi gitu kan. Namun kemudian pada rapat Panja berikutnya pemerintah berkeras terhadap sikapnya gitu. Jadi ya kita minta apa rasionalisasi dari pemerintah. Pemerintah sudah menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Ya. Ternyata mayoritas fraksi menerima penjelasan dari pemerintah dan mekanisme itu sudah kita lakukan gitu. Artinya semua proses sudah dilakukan begitu ya pada saat ini. Dan Ya. dari kawan-kawan buruh juga sempat untuk ikut dalam penyusunan draft ini dan akhirnya berubah total begitu tadi yang sempat dipermasalahkan. Kemudian kaitannya dengan isu PHK, isu sanksi pidana dan juga tenaga kerja asing. Ini yang juga menjadi pertanyaan tadi dari Pak Said Iqbal. Ya, terkait sanksi pidana tenaga kerja asing itu tetap kembali ke undang-undang existing yang kita sepakati. Ya, kalau kembali ke undang-undang existing sebenarnya nggak perlu dipersoalkan dong. Nah, yang kedua, kami ralat bahwa buruh pekerja itu tidak pernah mengikuti proses pembahasan. Yang ada adalah teman-teman pekerja, serikat pekerja, saya tahu Pak Said Iqbal dan kawan-kawan juga hadir bertemu dengan tim kerja DPR. Beda ya, panitia kerja atau panja dengan tim kerja itu beda. Persoalan keanggotaannya itu ada yang sama, ada yang tidak, itu hal yang lain. Karena forumnya beda. Tim kerja itu lebih pada menampung aspirasi-aspirasi. Kemudian oleh fraksi-fraksi yang didapatkan dari tim kerja itu dimasukkan melalui dimnya masing-masing ketika pembahasan. Jadi tim kerja itu bukan sebuah forum pengambilan keputusan. Forum pengambilan keputusan itu di panitia kerja, yakni sesuai undang-undang pemerintah bersama DPR dan DPD untuk isu-isu tertentu yang kaitannya dengan pemerintahan daerah. Itu. Ya, baik Pak Baidowi, kami ucapkan terima kasih untuk penjelasan dari Anda. Kita akan ikuti untuk pernyataan dari pemerintah karena ini sudah ada keterangan yang akan disampaikan oleh pihak pemerintah kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita saksikan bersama-sama pemirsa berikut ini. Bahwa yang pertama, banyak hoax beredar tentang ketenaga kerjaan. Nanti Ibu Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan secara detail. Tapi saya tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan. Tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima itu tidak akan turun. Kemudian yang kedua terkait dengan pesangon itu ada diatur, ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling, serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru. Nah, kemudian terkait dengan waktu kerja, istirahat minggu tetap seperti undang-undang lama, sementara yang sikapnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti e-commerce itu diatur sesuai dengan pasal 77. Kemudian ditegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Wajib memberikan waktu ibadah. Juga demikian juga dengan terkait dengan cuti-cuti, baik itu untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus. Kemudian juga pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Dan untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan ataupun untuk maintenance ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerjasama ataupun kepada mereka yang akan melakukan ataupun datang sebagai buyers. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, AMDAL tetap ada dan AMDAL diberikan secara berproses dengan dokumen teknis berbasis pada NSPK, norma standar prosedur dan kriteria, dan diberikan debirokratisasi terhadap proses AMDAL. Terhadap UMKM memberikan perizinan tunggal ataupun pendaftaran, juga dipermudah untuk pembentukan perseroan terbatas, dan pemerintah memberikan dana alokasi khusus
untuk pengembangan UMKM termasuk untuk memberikan support terkait dengan sertifikasi halal. Dan untuk UMKM juga dipermudah untuk pembentukan koperasi, bisa dibentuk minimal 9 orang dan dapat dibuat usaha berbasis syariah. Kemudian juga terkait jaminan halal, sertifikasi tetap oleh MUI, namun pelaksanaannya bisa melibatkan organisasi ormas keagamaan ataupun perguruan tinggi negeri. Kemudian ada prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi benar-benar kami DPR dan pemerintah mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Beberapa hal yang terjadi pemelintiran isi dari Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Yang pertama tentang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003 yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Kemudian syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alidaya atau outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalian perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alidaya sepanjang objek pekerjaannya masih ada. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 tahun 2011. Di samping itu, ini perlindungan yang lain, di samping itu dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alidaya, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alidaya yang terintegrasi dalam sistem online single submission. Jadi bisa terkontrol yang selama ini mungkin ada banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar, maka dengan undang-undang ini pengawasan kita bisa lakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS. Kemudian yang berikutnya, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat. Ini banyak sekali yang terjadi banyak distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 tahun 2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Ini kenapa diatur? Jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi benar-benar kita mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan akibat adanya berkembang begitu cepatnya ekonomi digital. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap mengatur hak-hak dan perlindungan bagi pekerja atau buruh sebagaimana tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan existing Undang-Undang 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015. Jadi banyak yang berkembang bahwa
upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur, kemudian ketentuannya juga tetap mengacu Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 2015. Memang selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi lebih formulanya, lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah. Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Ya, sudah ada penjelasan pemirsa kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baru saja kita dengarkan bersama. Tadi yang terakhir adalah penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia kaitannya dengan disinformasi, distorsi informasi yang didapat begitu ya mungkin di masyarakat maupun juga di kawan-kawan buruh. Bang Said? Ya. Mendengarkan penjelasan dari Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia, kaitannya dengan distorsi informasi sebenarnya dari apa yang dihasilkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Menurut pendapat kami, kaum buruh, saya tidak mendengar langsung ya, karena saya memang tidak melihat. Tidak ada distorsi maupun manipulasi maupun sesuatu yang tidak sesuai dengan informasi-informasi yang beredar terhadap pasal-pasal yang sudah disetujui. Tidak ada distorsi. Yang ada adalah tanda petik ya, quote and quote, tanpa bermaksud menuduh. Ya. Para pejabat ini sedang memanipulasi retorika untuk memaksakan kehendaknya agar rakyat, khususnya kaum buruh, menerima pengesahan RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, yang dilakukan tergesa-gesa, pindah dari satu hotel ke hotel lain, sudah disepakati dirubah lagi, kemudian juga ada live streaming itu hanya sinetronnya, tanda petik, sinetronnya. Tapi sesungguhnya dalam jeda-jeda live streaming itulah diputuskan, baru setelah masuk habis jeda, baru ada keputusan. Masyarakat nggak lihat transparansi itu. Nah tadi saya bilang ada 7 isu yang sangat krusial yang sudah diputuskan merugikan semuanya kaum buruh. Kalau yang 3 isu tadi ya, yang PHK, sanksi pidana dan TKA, sekali lagi kalau benar informasinya itu nanti kita lihat pasal demi pasalnya, apakah benar sesuai Undang-Undang 13? Kalau tidak kami tolak. Nah yang 7 udah pasti kami tolak adalah 1, UMK bersyarat. Tidak ada itu UMK bersyarat, kami tidak setuju. Bisa-bisa kembali pada rezim upah murah. Di undang-undang yang lama tidak ada istilah bersyarat, karena ini diatur dalam peraturan pemerintah, degradasi. Dan UMSK dihilangkan sektoral industri. Bagaimana mungkin pabrik sepatu kecil, pabrik sendal jepit sama dengan Freeport upah minimumnya. Pabrik Toyota sama dengan pabrik baju upah minimumnya. Nggak masuk akal. Maka konvensi ILO memberikan ruang yang disebut UMSK. Dan ini dihilangkan. Nggak ada sama rasa. Toyota, Freeport, perbankan, elektronik, itu capital industry. Yaitu padat modal. Nggak mungkin sama dengan labor industry. Kalau sama, kasihan dong nanti labor industry. Karena nanti pekerja-pekerja di capital industry, di padat modal akan berjuang setinggi-tingginya upahnya. Kedua-dua orang nanti padat karya. Nah itu satu. Yang kedua adalah pesangon dikurangi kok. Apanya yang distorsi? Nggak ada yang distorsi. 32 bulan upah dikurangi menjadi 25 bulan upah. Itu pun masih dipertanyakan. 6 bulan upah yang dibayar pemerintah melalui BPJS Tenaga Kerjaan mau bikin bangkrut BPJS. BPJS di seluruh dunia, karena saya bilang saya ILO governing body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Badan ILO berkantor di Jenewa. Seluruh dunia nggak ada yang namanya sistem jaminan sosial badan penyelenggaranya itu nggak bayar iuran dikasih benefit, nggak ada. Oke melalui APBN. Ingat nggak kasus PBI? Itu kan melalui APBN juga analoginya BPJS Kesehatan. Kan bangkrut itu BPJS Kesehatan nggak bisa bayar rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Menteri Keuangan? Naikin iuran. Dengan demikian ini mau bangkrutin BPJS Ketenagakerjaan. Artinya undang-undang ini dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan. Nggak ada yang distorsi. Yang ketiga, tenaga kontrak PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup. Kalau undang-undang yang lama ada batas kontrak 1-2 tahun, kontrak 2-2 tahun, kontrak 3 1 tahun, maksimal 5 tahun.
kalau memang dibutuhkan perusahaan harus angkat karyawan tetap, nggak Iya. boleh kontrak lagi. Iya. Jadi ada kepastian kerja. Sedangkan kalau nggak diterima ya berarti dia keluar. Nah hari ini nggak ada distorsi, tidak ada batas waktu kontrak. Berarti seumur hidup bisa 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, seenaknya. JKP itu yang setelah 1 tahun. Pengusaha pintar lah nanti implementasi di lapangan. Kontraknya 3 bulan pecat, ntar kontrak lagi 6 bulan pecat, kan nggak 1 tahun, nggak dapat JKP. Nah yang lebih parah yang keempat, outsourcing, ini agen diperkaya, kan dia hanya ngambil fee, menjual tenaga kerja, menjual tenaga buruh, bukan trafficking ya, bukan, tenaga buruh dijual. Kok negara melegalkan itu? Di mana fungsi negara untuk outsourcing dan karyawan kontrak seumur hidup? Kita bekerja untuk miskin, dipecat sana sini mudah, direkrut JKP hanya pemanis tapi nggak bisa dijalankan karena harus yang 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun bagaimana? Nah, outsourcing seumur hidup kami tolak. Perancis saja yang menggunakan karyawan outsourcing ikut 13 jenis pekerjaan loh yang boleh. Ya. Negara-negara Nordik itu hanya 20 jenis pekerjaan. Indonesia tadinya 5. Cleaning service, catering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Ini dihapus. Seluruhnya boleh. Ini lebih liberal daripada Amerika. Lebih liberal daripada negara-negara Eropa. Negara apa? Negara tidak hadir. Kami tolak outsourcing seumur hidup. Apanya yang distorsi? Udahlah, jangan bangun retorika untuk memanipulasi cara berpikir rakyat. Tanya aja tadi kan, MNC udah tanya, buru-buru tadi. Faktanya memang itu kok kalimatnya. Nah yang kelima, cuti haid, cuti melahirkan memang ada, masih tetap ada. Tapi upahnya yang dipotong. Oke. Kalau yang lama upahnya tidak dipotong. Baik. Sekarang dipotong. Orang nggak akan ambil cuti haid dan cuti melahirkan. Bang Said, kalau Artinya saya tidak ada. Ya. salah, saya potong sedikit. Kalau saya tidak salah, Anda juga sempat diundang oleh Presiden Joko Widodo begitu ya ke Istana Bogor. Ini sempat Anda sampaikan juga kepada Presiden? Saya diajak sahabat saya, Presiden KSPSI Andi Gani namanya. Saya diajak. Nah, dalam bertemu dengan Presiden itu, prinsipnya kita menyampaikan secara tertulis yang tadi saya sebut. 10 isu atau 10 alasan. Tentu nanti akan dipertimbangkan dan Bung Andi Gani sebagai sahabat Presiden akan diajak bicara lagi oleh Presiden. Waktunya sedang diatur oleh ajudan. Saya hanya diajak. Nah, tidak ada bicara yang lain-lain ya. Bicara misal wakil menteri, bicara tentang mogok nasional dihentikan, nggak ada. Nggak ada. Presiden itu orang yang sangat demokratis. Dia mau mendengar. Cuma kan waktu itu tiba-tiba pimpinan DPR mendadak dari 8 Oktober rencana sidang paripurna, tanggal 5 Oktober dan tiba-tiba jam 2. Kami saja sudah sampai istana jam 2. Nggak mungkinlah seorang presiden akan mengintervensi sidang paripurna. Presiden orang yang demokratis, tapi mau mendengar. Itu tujuan kami. Nggak ada itu tawaran menteri, wakil menteri, nggak ada. Apalagi isunya nggak ada. Isu yang beredar di masyarakat ya, bahwa Anda menerima atau ditawarkan sebuah jabatan tertentu oleh Presiden ya? Sekali bicara juga tidak ada. Kalau ditawarkan dalam kondisi sekarang Omnibus Law pun saya pasti menolak. Kami fokus pada perjuangan Omnibus Law yang merugikan kaum buruh dan ini akan terus menerus dan tidak menutup mungkin akan meluas dan bisa saja kami juga mengambil langkah hukum, judicial review, gugatan uji formil, kalau formilnya cacat, ngumpet, diskusinya ngumpet, pindah dari satu hotel. Kita ikutin loh Mbak. Di lobby kami diusir, kita ikut. Itu kita akan uji dan kalau ini dikabulkan MK, semua Omnibus Law dibatalkan karena cacat formil. Dan satu lagi yaitu gugatan ke MK dengan uji materi. International Solidarity sudah dipersiapkan begitu ya oleh kawan-kawan untuk mengajukan judicial review jika memang pemerintah tetap untuk menjalankan ini. Itu pilihan nanti kami rapatkan dulu. Termasuk International Solidarity. Saya dengar Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Dunia di mana KSPI menjadi anggota itu akan memberikan aksi solidaritas. Seluruh kedubes-kedubes Indonesia di seluruh dunia akan dilayangkan surat protes dan juga akan ada aksi-aksi di depan kedubes Indonesia di seluruh dunia karena Konfederasi seluruh dunia berpikir, Serikat Buruh seluruh dunia, kalau Indonesia berhasil, negara lain akan dilakukan hal yang sama, mendowngrade, menurunkan kesejahteraan. Saya terakhir ya, tolong sedikit aja. Kami kaum buruh Indonesia bersama Presiden Jokowi setuju, bersama pemerintahan Jokowi setuju untuk mengundang investasi, membuka lapangan kerja yang luas. Yang kami tidak setuju adalah ketika para menteri mewakili pemerintah dan DPR yang mengkhianati rakyat itu menurunkan kesejahteraan kaum buruh, membuat kemiskinan secara struktural.
outsourcing seumur hidup, kontrak seumur hidup, kembali rezim upah murah, cuti haid dan cuti melahirkan dipotong upahnya kalau mau diambil, akhirnya nggak bisa, dan jam kerja yang eksploitatif bisa begitu panjang, dan juga adalah perihal pesangon yang dituruni. Itu yang kami lawan. Agar orang masuk pasar kerja dilindungi. Ya. Terima kasih, Mbak. Artinya harus ada komunikasi kembali yang dibangun antara kawan-kawan buruh dengan menteri dan juga dengan jajaran pemerintah, termasuk juga dengan DPR begitu ya. Artinya supaya perbedaan informasi ini bisa disatukan begitu. Kalau saya tidak salah untuk menyimpulkan. Bukan perbedaan informasi, Mbak. Perbedaan tentang hasil yang dirumuskan pemerintah dan DPR dengan sikap daripada kawan-kawan buruh dan masyarakat lain, termasuk mahasiswa, penggiat HAM, penggiat lingkungan. Itu yang berbeda. Sampai kapan Bang teman-teman ini akan turun ke jalan atau melakukan aksi? Tidakkah ini juga akan semakin merugikan perusahaan sebenarnya? Kami sudah memberitahu dari seminggu yang lalu, dan setiap serikat pekerja di tingkat cabang maupun perusahaan juga sudah memberitahu ke Polres sampai tanggal 8 Oktober menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, unjuk rasa di dalam pabrik sesuai mekanisme undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja pasal 4, bahwa salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Bisa mogok kerja, bisa unjuk rasa, bisa demonstrasi, bisa protes nasional, dan lain sebagainya. Kami hanya menggunakan hak konstitusional kami ketika DPR telah mengkhianati hak rakyat. Mosi tidak percaya pada DPR. Artinya tidak benar jika dikatakan ini adalah aksi ilegal ya Bang ya? Oh, tidak benar. Menurut kami tidak benar ya. Kami Baik. sudah lakukan pemberitahuan. Baik, salam kami untuk teman-teman buruh, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan, jangan sampai nanti muncul klaster tenaga kerja akibat dari buruh ini ya Bang ya. Sangat Baik. setuju Mbak Priska. Terima kasih, semoga pemerintah juga tetap mendengar dan mendengar aspirasi dari kawan-kawan buruh dan bisa menghasilkan hasil yang baik kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan sambung lagi pemirsa perbincangan ini di Indonesia Bicara sesaat lagi, tetaplah bersama kami.